Udara di pasar Baghdad siang itu terasa begitu padat, bukan hanya oleh debu halus yang beterbangan dari karpet-karpet yang ditebah pedagang kain, tetapi oleh ketegangan yang nyaris bisa diiris dengan pisau. Matahari memancarkan panas yang menyengat, membakar ubun-ubun siapa saja yang nekat keluar tanpa sorban. Namun panas di dalam kedai kopi Abu Khair jauh melampaui suhu di luar sana. Aroma kopi kapulaga yang biasanya menenangkan, kini tenggelam oleh bau keringat amarah dan teriakan-teriakan lantang yang saling sahut-menyahut. Di salah satu sudut kedai yang agak remang, Abu Nawas duduk bersila dengan santai. Di hadapannya, tersaji sepiring kudapan gorengan yang masih hangat, meneteskan minyak ke atas alas daun pisang. Ia baru saja akan memasukkan gigitan ke gua ke mulutnya ketika sebuah gebrak meja yang keras menghentikan kunyahannya. "Demi langit, kalian orang-orang lokal benar-benar keras kepala!" seru seorang pedagang berjanggut pirang, wajahnya memerah padam seperti kepiting rebus. Ia adalah pemimpin rombongan musafir dari barat. Telunjuknya menuding kasar ke arah sekelompok pria bersorban yang duduk di seberangnya. "Sudah kukatakan berulang kali, dia adalah Yesus, juru selamat yang berjalan di atas air. Bagaimana bisa lidah kalian begitu kaku menyebut nama yang suci itu?" Lawan bicaranya, seorang pedagang rempah lokal bernama Hakim, berdiri dengan hentakan kaki yang membuat cangkir-cangkir tanah liat di meja bergetar. "Jaga mulutmu, wahai orang asing. Di tanah ini, kami memuliakan beliau sebagai Nabi Isa, Ruhullah. Lancang sekali kau datang ke negeri kami dan memaksa kami mengubah nama yang telah tertulis dalam kitab kami." Perdebatan itu semakin riuh. Ludah muncrat kemana-mana seiring dengan argumen yang makin tidak masuk akal. Para pengunjung kedai lainnya mulai menyingkir, takut kalau-kalau perdebatan teologis ini berubah menjadi baku hantam fisik. Gelas-gelas bergeser, bangku-bangku terbalik. Abu Nawas menghela napas panjang, menatap gorengannya dengan tatapan melankolis. Baginya, keributan ini sungguh menggelikan. Ia membayangkan jika dirinya memegang sebuah pisang. Orang dari seberang lautan akan menyebutnya banana, sementara dirinya menyebutnya pisang. Apakah rasa buah itu berubah hanya karena sebutannya berbeda? Apakah kulitnya menjadi biru? Tentu saja tidak. Hakikatnya tetaplah buah kuning yang manis. Namun manusia-manusia di hadapannya ini seolah siap menumpahkan darah hanya karena perbedaan bunyi yang keluar dari tenggorokan. "Kalian menyembah nama, bukan zatnya," gumam Abu Nawas pelan, lebih kepada dirinya sendiri, sambil akhirnya berhasil menggigit ujung gorengan yang renyah. Manusia selalu mencari alasan untuk bertengkar di saat mereka bisa saja duduk bersama menikmati kopi. Namun bagi para prajurit patroli kota yang kebetulan lewat, situasi ini tidak sesederhana filosofi pisang Abu Nawas. Melihat kerumunan yang memanas dan mendengar teriakan-teriakan tentang Yesus dan Isa yang saling berbenturan, imajinasi mereka meliar. Mereka tidak melihat perdebatan kedai kopi. Mereka melihat benih pemberontakan. Mereka melihat potensi perang saudara. Tanpa membuang waktu, kepala prajurit itu berlari tunggang langgang menuju istana, nafasnya memburu seolah dikejar singa. Di dalam kemegahan istana yang sejuk, Sultan Harun al-Rashid sedang menikmati anggur dan merenungkan syair-syair lama ketika pintu ruangannya diketuk dengan panik. Laporan yang sampai ke telinganya sudah bukan lagi tentang perdebatan mulut. "Ampun Paduka, Baghdad diambang kehancuran," lapor prajurit itu dengan wajah pucat pasi, melebih-lebihkan setiap detil. Di pasar, rakyat terbelah. Kubu barat dan kubu timur siap saling menghunus pedang. Mereka bertikai soal Tuhan. Jika Paduka tidak bertindak, darah akan mengalir membanjiri sungai Tigris sebelum matahari terbenam. Wajah Sultan berubah keruh. Ia meletakkan cawannya dengan keras. Perselisihan agama adalah mimpi buruk bagi penguasa manapun. Ia tahu betul betapa tipisnya batas antara fanatisme dan kekacauan. Ia membutuhkan solusi yang tidak hanya tegas, tetapi juga cerdas. Kekerasan hanya akan melahirkan martir, tapi kebijaksanaan akan melahirkan perdamaian. "Panggil Abu Nawas," titah Sultan dengan suara berat yang menggema di dinding marmer. Hanya orang gila itu yang punya akal cukup waras untuk menyelesaikan kegilaan ini. 1 jam kemudian, Abu Nawas digiring masuk ke hadapan Sultan.
Bekas minyak gorengan masih sedikit terlihat di sudut bibirnya, dan ia tampak sedikit kesal karena waktu santainya diganggu. Ia bersujud takzim, namun matanya yang jenaka tetap menyeratkan ketenangan yang kontras dengan ketegangan di wajah para menteri. "Abu Nawas," suara Sultan Harun al-Rasyid terdengar dingin, menyiratkan bahaya. "Tahukah kau bahwa kotaku sedang terancam terbakar oleh api amarah?" "Hamba mendengar sedikit keributan, Paduka," jawab Abu Nawas santai, "tentang dua kelompok yang berebut kulit kacang padahal isinya sama." "Jangan bermain-main dengan metafora saat kedamaian kerajaanku dipertaruhkan," potong Sultan tajam. Ia bangkit dari singgasananya, berjalan mondar-mandir dengan jubah kebesarannya yang berdesir. Mereka berdebat tentang Yesus dan Nabi Isa, masing-masing mengklaim kebenarannya sendiri dan menafikan yang lain. Jika dibiarkan, ini akan menjadi perpecahan abadi. Sultan berhenti tepat di depan Abu Nawas, menatap tajam ke dalam mata pujangga itu. "Aku memberimu tugas, Abu Nawas. Kau harus membuktikan kepada kedua kelompok keras kepala itu bahwa Yesus dan Nabi Isa adalah satu pribadi yang sama. Kau harus mendamaikan mereka tanpa pertumpahan darah." Abu Nawas menelan ludah. "Itu tugas para ulama dan pendeta, Paduka. Hamba hanyalah penikmat kopi." "Justru karena itu, ulama dan pendeta sudah terlalu kaku dengan dalil. Rakyat butuh bukti yang bisa diterima akal sehat mereka yang sedang mabuk amarah." Sultan menyeringai tipis, sebuah seringaian yang membuat bulu kudut Abu Nawas berdiri. "Aku memberimu waktu 3 hari. 3 hari untuk memadamkan api ini dengan akalmu." "Dan jika hamba gagal?" tanya Abu Nawas ragu-ragu. Sultan menunjuk ke hamparan lantai istana yang luasnya ribuan meter persegi, terbuat dari marmer putih yang berkilauan. "Jika kau gagal, atau jika terjadi kerusuhan karena kau tak becus, kau dihukum membersihkan seluruh lantai istana ini, setiap jengkalnya." Abu Nawas melirik lantai itu, luas sekali. "Hanya membersihkan?" Itu terdengar seperti pekerjaan janitor biasa, Paduka. "Dengan sikat gigi," sambung Sultan dengan nada datar yang mengerikan, "kau akan menyikat seluruh lantai istana Baghdad dengan sikat gigi bekas sampai mengkilap seperti cermin." Mata Abu Nawas terbelalak. Itu bukan hukuman, itu penyiksaan yang dibungkus rapi. Menyikat hektaran marmer dengan sikat gigi sama saja dengan mematahkan pinggang dan jari-jarinya secara perlahan. Ancaman itu nyata, keringat dingin mulai merembes di punggungnya. Ia terjebak. Menolak titah Sultan berarti mati, menerima berarti resiko pinggang patah. Namun, otak cerdiknya berputar cepat. 3 hari, ia butuh rencana, ia butuh panggung, dan yang terpenting, ia butuh modal. "Hamba menyanggupi titah Paduka," jawab Abu Nawas akhirnya, suaranya mantap meski hatinya berdebar. "Demi persatuan Baghdad dan demi punggung hamba. Namun untuk misi semulia ini, hamba memerlukan sedikit bekal operasional." "Katakan," ujar Sultan. 10 dinar emas, Paduka, untuk keperluan riset dan pendekatan kultural kepada para pemimpin kelompok itu," dusta Abu Nawas dengan wajah tanpa dosa. Sultan mengangguk pada bendahara dan sekantong koin emas dilemparkan ke tangan Abu Nawas. Bunyi gemerincing koin itu begitu merdu. Saat Abu Nawas melangkah mundur meninggalkan balairung istana, ancaman sikat gigi itu memang menakutkan, tetapi berat kantong di tangannya memberikan kenyamanan tersendiri. Pikirannya tidak langsung tertuju pada teologi atau strategi perdamaian yang rumit. Tidak, di benaknya, satu-satunya hal yang terlintas saat melihat kilau emas itu adalah kepulan asap dari warung Mangkarta. 10 dinar, batinnya riang. Ini cukup untuk memborong sate kambing muda paling empuk se-Baghdad, lengkap dengan gulai lemaknya. Dengan senyum terkulum yang penuh arti, Abu Nawas melangkah keluar istana, siap menghadapi tantangan teologis terbesar abad ini dengan perut yang merencanakan pesta pora, sementara nasib pinggangnya bergantung pada seutas akal bulusnya. Kantung beludur berisi 10 dinar itu terasa hangat dan berat di balik jubah lusuh Abu Nawas. Berayun lembut seirama dengan langkah kakinya yang santai namun bertujuan pasti. Sinar matahari Baghdad yang sedang ganas-ganasnya memanggang jalanan berdebu menciptakan fatamorgana uap panas yang menari di kejauhan.
Bagi kebanyakan orang, panas ini adalah siksaan. Namun bagi Abu Nawas, ini adalah bumbu penyedap bagi rencana di kepalanya. Dan tentu saja bagi selera makannya yang tak pernah surut. Ia tidak langsung menuju perpustakaan besar kota atau menemui ulama sepuh untuk mencari dalil teologis, sebagaimana yang diharapkan oleh Sultan Harun al-Rasyid. Sebaliknya, hidung Abu Nawas, organ yang baginya jauh lebih dapat dipercaya daripada lidah para politisi, menuntunnya lurus ke arah kepulan asap yang membawa aroma lemak terbakar dan rempah jintan. Warung sate Pak Mamat. Riset membutuhkan energi, bukan? Gumamnya pada diri sendiri, melempar 1 keping dinar di atas meja kayu yang berminyak. 10 tusuk sate kambing yang paling lembut dan semangkuk gulai. Jangan lupa acar timunnya. Sambil mengunyah daging kambing yang juicy itu, mata Abu Nawas menyapu kerumunan di pasar. Ketegangan masih terasa kental, seolah udara di sana bisa dipotong dengan pisau. Di satu sudut, sekelompok pedagang asing dari barat dengan jubah tebal dan aksen kaku sedang berdebat sengit dengan penduduk lokal. Wajah mereka merah padam, urat leher menonjol. Kata Yesus dan Isa terlontar seperti batu yang saling dilemparkan, penuh amarah dan keinginan untuk mendominasi. Abu Nawas menyeka minyak di bibirnya dengan punggung tangan, lalu bangkit, mengambil sebuah apel merah ranum dari keranjang buah pedagang di sebelahnya, lalu berjalan tertatih-tatih menuju pusat keributan. Ia sengaja memasang wajah bodoh, tatapan mata yang sedikit juling dan senyum lebar yang tak berbahaya. "Tuan-tuan yang mulia," serunya, suaranya memecah perdebatan. "Maafkan orang bodoh ini menyela. Saya menemukan benda ajaib ini jatuh dari langit, tapi saya bingung apa namanya." Ia mengangkat apel itu tinggi-tinggi. Cahaya matahari memantul pada kulit buah yang mengkilap. Salah seorang pedagang barat yang memiliki janggut pirang lebat mendengus meremehkan. "Itu apel bodoh, kau tidak pernah melihat buah." Seorang penduduk lokal, pria paruh bada dengan sorban yang mulai miring karena terlalu banyak berteriak, menyelah dengan kasar. "Jangan dengarkan orang asing itu adalah tufah, jelas-jelas itu tufah." "Tidak, itu apple," seru si pedagang barat, tangannya mengepal. "Dasar pendatang tak tahu diri, itu tufah," balas si penduduk lokal, meludah ke tanah. Suasana memanas, pedang-pedang di pinggang mereka tampak siap ditarik. Abu Nawas dengan tenang yang menggelikannya tiba-tiba menggigit apel itu dengan bunyi krak yang nyaring. Ia mengunyahnya perlahan, memejamkan mata seolah sedang menikmati hidangan surga, membiarkan sari buah meleleh di tenggorokannya. Gumamnya keras-keras setelah menelan. "Aneh sekali." "Apa yang aneh?" tanya kedua belah pihak hampir bersamaan. Amarah mereka terhenti sejenak oleh kebingungan. "Tuan bilang ini apple, Tuan bilang ini tufah," kata Abu Nawas sambil menatap sisa apel di tangannya dengan wajah polos. "Tapi saat masuk ke perut saya, rasanya manis, renyah, dan mengenyangkan. Tidak ada rasa barat atau rasa timur. Perut saya tidak bertanya dari mana asalnya. Ia hanya tahu ini makanan yang baik. Apakah mungkin apel dan tufah adalah benda yang sama? Hanya lidah kalian yang terlalu kaku untuk mengakuinya." Hening menyergap sesaat. Beberapa orang di kerumunan tertawa kecil, menyadari sindiran tajam di balik kepolosan itu. Namun, para pemimpin kelompok itu hanya mendengus kesal, merasa dipermainkan oleh seorang badut pasar, lalu bubar dengan gerutu tertahan. Abu Nawas tahu, apel belum cukup. Ia butuh sesuatu yang lebih menusuk ego mereka. Sore harinya, dengan sisa dinar di kantungnya, Abu Nawas menyewa sebuah ruang makan tertutup di kedai mewah. Ia mengirim undangan khusus kepada pemimpin pedagang barat, Tuan Bartolomeu, dan pemimpin ulama lokal yang paling keras kepala, Syekh Abdullah. Di meja makan, 2 mangkuk besar mengepulkan uap panas. Aroma kapulaga, cengkeh, dan santan kental memenuhi ruangan, membuat perut siapa saja berkeroncongan. "Silakan, tuan-tuan," kata Abu Nawas dengan hormat yang dibuat-buat. "Untuk Tuan Bartolomeu, saya sajikan Sacred Lamb Stew of the West. Dan untuk Syekh Abdullah, ini adalah gulai kambing barokah Baghdad."
Kedua pria itu yang tadinya saling membuang muka, kini menatap mangkuk mereka dengan lapar. Tanpa banyak bicara, mereka mulai menyantap hidangan itu. Bunyi seruputan kuah dan denting sendok memenuhi ruangan. Luar biasa, puji Tuan Bartolomeo menyeka mulutnya dengan serbet. Rasa stew ini sangat kaya, dagingnya begitu lembut, jauh lebih baik dari makanan lokal di sini. Syekh Abdullah tersenyum sinis. Anda salah, Tuan. Gulai barokah ini tiada tandingannya. Rempahnya meresap sempurna, tidak hambar seperti masakan negeri Anda. Abu Nawas tersenyum lebar, mencondongkan tubuhnya ke depan. Maafkan kelancangan hamba, tuan-tuan. Namun sesungguhnya, saya mengambil kedua mangkuk itu dari panci yang sama di dapur belakang 5 menit yang lalu. Keduanya dimasak oleh koki yang sama, dengan kambing yang sama dan bumbu yang sama persis. Wajah kedua pemimpin itu memerah padam. Sendok di tangan mereka berdenting jatuh ke meja. Rasa malu dan marah bercampur aduk. Mereka baru saja memuji setinggi langit sesuatu yang mereka pikir eksklusif bagi kelompok mereka, hanya untuk sadar bahwa mereka memakan hal yang sama. Kau mempermainkan kami, Abu Nawas, bentak Syekh Abdullah. Bukan mempermainkan, Syekh. Hanya membuktikan, jawab Abu Nawas tenang. Jika stew dan gula yang berasal dari panci yang sama bisa kalian perdebatkan hanya karena namanya, apalagi zat agung yang kalian muliakan itu. Bukankah mukjizat menghidupkan orang mati, menyembuhkan kusta dan kelahiran yang suci itu adalah rasa yang sama dari pribadi yang sama, terlepas kalian memanggilnya Yesus atau Isa? Tuan Bartolomeo menggebrak meja dan pergi tanpa pamit, diikuti oleh Syekh Abdullah yang menyumpah serapah. Eksperimen itu berhasil menunjukkan kemunafikan mereka, tapi Abu Nawas tahu ini belum cukup untuk memuaskan Sultan. Ia butuh sesuatu yang lebih teatrikal. Keesokan harinya, Abu Nawas melakukan hal yang paling absurd. Di tengah terik matahari siang, ia berjalan keliling pasar membawa lentera menyala di satu tangan dan corong besar di tangan yang lainnya. "Dicari, dicari!" teriaknya parau. "Dicari saksi mata berusia 1000 tahun." Orang-orang berkumpul, menatapnya seperti orang gila. "Untuk apa kau cari orang setua itu, Abu Nawas?" tanya seorang tukang sayur. "Untuk bertanya," jawab Abu Nawas lantang, memastikan mata-mata istana yang bersembunyi di kerumunan mendengarnya. "Saya ingin bertanya langsung, saat seorang suci itu lahir, apakah bidan memanggilnya Yesus atau Isa? Karena tampaknya orang-orang di kota ini merasa mereka hidup di zaman itu dan tahu segalanya. Jika tidak ada yang berusia 1000 tahun, berarti kalian semua hanya sok tahu." Tawa meledak di pasar. Rakyat jelata terhibur, ketegangan sedikit mencair karena kelucuan logika Abu Nawas. Namun tidak semua orang tertawa. Di menara istana yang tinggi, wazir, menteri kepercayaan sultan yang sudah lama iri dengan kedekatan Abu Nawas dengan penguasa, mengamati kejadian itu dengan tatap dingin. Ia bergegas menuju ruang singgasana. "Ampun Baginda," lapor wazir dengan nada berbisa. Tubuhnya membungkuk dalam kepura-puraan hormat yang licin. Abu Nawas tidak melakukan riset teologis. Ia menghabiskan uang emas Baginda untuk makan-makan, menghina para tamu kehormatan dengan tipuan makanan, dan sekarang ia bertingkah seperti orang gila di pasar, mencari manusia berusia 1000 tahun. Ia memperolok tugas suci dari Baginda. Sultan Harun al-Rashid yang sedang memijat pelipisnya karena pusing memikirkan laporan kerusuhan, menghentikan gerakannya. Matanya menyipit. Ia menghargai kecerdasan Abu Nawas, tapi jika ini dianggap main-main di saat genting, wibawa kerajaan adalah taruhannya. Dia menjadikan titahku lelucon di hadapan rakyat. Suara Sultan berat dan rendah menggetarkan pilar-pilar ruangan. "Benar Baginda, dia tidak punya bukti nyata, hanya trik murahan," hasut wazir lagi. Sultan berdiri, jubah kebesarannya berdesir. "Cukup, panggil dia. Katakan padanya, aku tidak butuh sate, apel, atau orang tua hayalan. Besok pagi, di alun-alun kota, di hadapan seluruh rakyat dan 2 kubu yang bertikai, dia harus memberikan bukti yang tak terbantahkan. Jika ia gagal membuat mereka diam dan sepakat, sikat gigi itu sudah menunggu dia." Perintah itu sampai ke telinga Abu Nawas saat ia sedang duduk di beranda rumahnya yang sederhana, menghitung sisa keping dinar yang tinggal sedikit. Pesan itu bukan lagi sekedar tantangan jenaka, itu adalah ultimatum. Ruang geraknya dipersempit, tidak ada lagi metafora buah atau makanan. Sultan menginginkan penyelesaian mutlak di panggung terbuka.
Langit Baghdad mulai berubah warna menjadi jingga degalap, seolah meramalkan beratnya hari esok. Abu Nawas menghela napas panjang, menatap debu yang beterbangan tertiup angin sore. Eksperimen jenakanya telah mengungkap kebenaran bagi mereka yang mau berpikir. Tapi bagi mereka yang hatinya tertutup ego, ia membutuhkan kunci yang berbeda. Sesuatu yang lebih dari sekedar logika, sesuatu yang menyentuh jiwa. Malam turun menyelimuti Baghdad dengan jubah beludru hitamnya, perlahan menghapus sisa-sisa panas yang memanggang debu pasar sepanjang siang. Di kejauhan, gonggongan anjing liar sesekali memecah kesunyian, bersahutan dengan desau angin gurun yang menyusup masuk melalui celah-celah jendela kayu rumah Abu Nawas. Tidak seperti malam-malam biasanya, di mana dengkuran halusnya akan berirama dengan jangkrik, malam ini Abu Nawas duduk termenung di tepi dipan bambunya yang berderit pelan setiap kali ia menggeser tubuh. Cahaya temaram dari pelita minyak di sudut ruangan menari-nari, menciptakan bayangan panjang yang bergerak gelisah di dinding tanah liat, seolah mencerminkan kekalutan di dalam benaknya. Besok adalah hari penentuan. Ancaman Sultan Harun al-Rashid tentang hukuman menyikat lantai istana seluas samudra itu dengan sikat gigi bukanlah sekadar gurauan kosong. Itu adalah jenis humor kejam yang sangat mungkin terjadi jika ia gagal memuaskan ego para menteri dan keraguan massa di alun-alun kota. Namun bukan hukuman fisik itu yang paling memberatkan bahunya malam ini. Abu Nawas menatap kedua tangannya yang kasar, tangan yang biasa ia gunakan untuk memberi makan keledainya atau menghitung koin tembaga yang tak seberapa. Ia merasa ada beban yang jauh lebih besar, nasib akal sehat di kota ini. Eksperimen apel dan gulai kambing yang ia lakukan sebelumnya memang berhasil menelanjangi kebodohan logika mereka, tetapi ia sadar itu hanya menyentuh permukaan. Itu adalah trik cerdik, sebuah ilat debat, namun belum menyentuh jantung persoalan. Hati manusia tidak bisa diubah hanya dengan logika buah-buahan. Hati yang keras membutuhkan sesuatu yang lebih luhur untuk melunak. "Masih belum tidur, suamiku?" Suara lembut itu memutus lamunannya. Istrinya muncul dari balik tirai pemisah ruang, membawa nampan berisi 2 cangkir tanah liat yang mengepulkan aroma jahe dan kayu manis. Wajah wanita itu tampak tenang, sebuah kontras yang menenangkan bagi badai yang berkecamuk di kepala Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. "Bagaimana aku bisa tidur, wahai belahan jiwaku? Besok ribuan mata akan menatapku, menanti apakah aku akan menjadi pahlawan yang menyatukan umat, atau badut yang akan menghabiskan sisa hidupnya menggosok marmer istana sampai tangannya melepuh." Istrinya meletakkan nampan itu di atas meja kecil, lalu duduk di sampingnya. Ia tidak langsung menjawab, membiarkan kehangatan cangkir yang ia sodorkan ke tangan suaminya berbicara lebih dulu. "Kau sudah memenangkan banyak perdebatan sebelumnya, Abu. Kau memutarbalikkan kata-kata para ulama sombong dan menteri licik. Apa yang membuat kali ini berbeda?" Abu Nawas menyesap minumannya, membiarkan rasa pedas jahe menjalar di tenggorokannya, menghangatkan dadanya yang sesak. "Kali ini berbeda," gumamnya pelan. Matanya menatap nyala api pelita yang bergoyang. "Kali ini bukan tentang siapa yang paling pintar bersilat lidah. Ini tentang keyakinan. Pedagang barat itu memegang nama Yesus seerat mereka memegang emas. Dan penduduk kita memeluk nama Nabi Isa sekuat akar kurma mencengkeram tanah. Mereka mengira nama adalah segalanya. Mereka bertengkar soal bungkus, padahal isinya sama. Aku sudah membuktikannya dengan gulai kambing, tetapi mereka tertawa. Mereka butuh lebih dari sekadar sindiran." Ia menghela napas panjang, lalu bangkit berdiri dan berjalan menuju jendela yang terbuka. Langit Baghdad malam itu bersih tanpa awan. Bulan purnama menggantung sempurna di angkasa, memandikan atap-atap rumah penduduk dengan cahaya perak yang agung. Cahaya itu tidak membedakan antara istana sultan yang megah atau gubuk reyot milik pengemis. Ia menyinari semuanya dengan adil. "Lihatlah bulan itu," ucap Abu Nawas. Suaranya kini terdengar lebih merdu, seakan sedang membacakan puisi. Istrinya ikut bangkit dan berdiri di sampingnya, menyandarkan kepala di bahu suaminya. "Indah sekali malam ini," bisik istrinya. "Ya, indah,"
jawab Abu Nawas. Orang Persia menyebutnya Mah, orang Yunani mungkin memanggilnya Selene, orang kita menyebutnya Komar. Bayangkan, jika orang Persia dan orang Arab saling bunuh di jalanan hanya karena berdebat apakah benda bersinar itu bernama Mah atau Komar. Istrinya tertawa kecil, suara yang renyah dan menenangkan. Itu terdengar sangat konyol, Abu. Sangat konyol, tegas Abu Nawas, menoleh menatap wajah istrinya. Tapi itulah yang terjadi di pasar kita. Benda di langit itu tetaplah bola cahaya yang sama, tidak peduli lidah mana yang menyebutnya. Ia tidak berubah menjadi kotak hanya karena disebut dalam bahasa Latin, dan ia tidak menjadi segitiga saat disebut dalam bahasa Arab. Cahayanya tetap sejuk, tetap menerangi jalan bagi musafir malam, entah musafir itu datang dari Roma atau dari Mekah. Abu Nawas kembali menatap bulan. Sinar perak itu seolah berbisik padanya, menembus lapisan-lapisan kecemasan yang membungkus hatinya. Dalam keheningan malam itu, sebuah pemahaman mendalam mulai mengkristal di benaknya. Ia menyadari bahwa tugasnya besok bukanlah untuk mengalahkan argumen salah satu pihak. Jika ia memenangkan nama Isa, orang Barat akan terluka. Jika ia memenangkan nama Yesus, penduduk lokal akan memberontak. Tugasnya bukan untuk memenangkan perdebatan, melainkan untuk melenyapkan perdebatan itu sendiri. Ia harus membawa mereka melihat bulan, bukan bertengkar soal namanya. "Kau tahu?" kata Abu Nawas perlahan. Matanya kini berbinar, bukan karena pantulan api pelita, melainkan karena api ide yang baru saja menyala. "Selama ini aku mencoba menyerang pikiran mereka dengan logika apung dan kambing. Itu salah. Pikiran adalah tempat di mana ego bersarang. Ego suka membedakan, suka merasa paling benar. Tapi hati adalah tempat di mana rasa bersemayam." Istrinya menatapnya dengan penuh perhatian, menyadari perubahan nada bicara suaminya yang kini terdengar lebih mantap. "Lalu, apa yang akan kau lakukan besok?" Abu Nawas berbalik dari jendela, wajahnya tidak lagi menyiratkan keraguan. "Aku akan berhenti menjadi badut yang menghibur mereka dengan teka-teki. Besok, aku akan menjadi cermin. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa air yang menghilangkan dahaga orang Barat adalah air yang sama yang mensucikan wudhu orang Timur. Bahwa kasih sayang yang diajarkan sang Nabi tidak mengenal batas bahasa." Ia berjalan kembali ke meja, mengambil gulungan kertas kosong dan pena bulu ayam yang terletak di sana. Namun ia tidak menulis, ia hanya memegang pena itu, merasakannya. Ego mereka telah membangun tembok yang tinggi. Aku tidak bisa merobohkan tembok itu dengan palu godam. Aku harus mengalirkan air melaluinya, sampai mereka sadar bahwa tembok itu berdiri di atas tanah yang sama. Malam semakin larut, suara jangkrik semakin nyaring, namun di dalam hati Abu Nawas, keheningan yang damai telah bertahta. Ia teringat akan 10 dinar yang ia minta dari Sultan. Uang itu sudah habis untuk membeli bahan-bahan eksperimen dan sate kambing, tapi nilai dari pelajaran malam ini jauh melampaui emas manapun. Ia menyadari bahwa Tuhan tidak butuh dibela dengan amarah, ia hanya perlu dirasakan dengan cinta. "Tidurlah suamiku," kata istrinya lembut, melihat ketegangan di wajah Abu Nawas telah luntur, digantikan oleh ketenangan seorang resi. "Besok kau butuh tenaga, biarkan bulan yang menjaga malam ini." Abu Nawas mengangguk. Ia memadamkan pelita minyak dengan satu tiupan lembut. Ruangan menjadi gelap gulita, kecuali seberkas cahaya bulan yang jatuh tepat di tengah ruangan, diam dan abadi. Di dalam kegelapan itu, Abu Nawas tersenyum. Ia sudah tahu persis apa yang harus ia lakukan. Besok, ia tidak akan membawa pedang atau tameng logika. Ia akan membawa kebenaran yang setransparan air, kebenaran yang tidak bisa dibantah, karena ia tidak berusaha untuk membantah, melainkan untuk merangkul.
Malam itu, di bawah selimut usang dan di samping istri yang setia, Abu Nawas tidur dengan lelap. Sementara di luar sana, bulan terus bersinar, menjadi saksi bisu bahwa kebenaran sejati tidak pernah peduli dengan nama apa manusia memanggilnya. Matahari Baghdad belum tepat di atas kepala, namun panasnya sudah menyengat kulit, seolah alam semesta turut memanaskan suasana yang memang sudah mendidih di alun-alun kota. Debu halus berterbangan setiap kali ribuan kaki bergeser, menciptakan kabut tipis berwarna oker yang melapisi wajah-wajah tegang. Di sisi kanan panggung kayu yang didirikan tergesa-gesa, berdiri kelompok pedagang dari barat. Mereka mengenakan tunik tebal yang tampak menyiksa di bawah terik gurun. Wajah mereka merah padam bukan hanya karena panas, melainkan karena amarah yang ditahan. Di sisi kiri, penduduk lokal Baghdad berdiri rapat. Tangan mereka terkepal di samping gamis, mata menyalang penuh fanatisme yang siap meledak. Sultan Harun al-Rashid duduk di singgasana sementaranya yang diteduhi tenda sutra. Jemarinya mengetuk-ngetuk sandaran kursi dengan ritme yang tidak sabar. Di sampingnya, tumpukan sikat gigi kasar yang terbuat dari serabut kelapa diletakkan secara mencolok, sebuah pengingat visual yang mengerikan akan nasib yang menanti Abu Nawas jika ia gagal. Abu Nawas melangkah ke tengah panggung. Tidak ada gemetar di kakinya, meski jantungnya berdegup seperti genderang perang. Ia sadar, satu kalimat yang salah tidak hanya akan membuatnya menjadi tukang bersih-bersih istana seumur hidup, tetapi bisa memicu pertumpahan darah di kota yang dicintainya ini. Ia menarik nafas panjang, menghirup aroma keringat, rempah-rempah pasar, dan ketakutan yang menguar dari kerumunan. Di tangannya, ia menggenggam 2 gulungan kertas tua. Kertas itu tampak rapuh, kekuningan dimakan usia. Tanpa mengucapkan salam pembuka yang berbunga-bunga, Abu Nawas mengangkat gulungan pertama tinggi-tinggi. "Wahai kalian yang memuliakan nama Yesus," suaranya lantang, membelah kebisingan pasar yang seketika senyap. Ia menatap tajam ke arah kelompok pedagang barat. "Dan wahai kalian yang mencintai Nabi Isa," matanya beralih ke penduduk lokal. "Dengarkan apa yang tertulis dalam catatan kuno ini." Dengan gerakan teatrikal yang lambat, ia membuka gulungan pertama yang bertuliskan huruf Yunani dan Ibrani. Ia membacanya dengan fasih, menerjemahkan maknanya secara langsung agar semua paham. Tertulis di sini, dia yang lahir dari seorang perawan suci, tanpa ayah biologis, ditiupkan ruh ke dalam rahim ibunya. Dia yang berbicara dalam buayan, yang menyembuhkan orang buta sejak lahir, dan menghidupkan orang mati dengan izin yang maha kuasa. Abu Nawas berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Kelompok pedagang barat mengangguk-angguk setuju, bergumam, "Benar, itu Tuan kami, Yesus Sang Juru Selamat." Kemudian dengan cepat Abu Nawas membuka gulungan kedua yang bertuliskan kaligrafi Arab yang indah. Ia membacakan ayat-ayat yang memiliki makna serupa. "Dan dengarkan ini, Dia adalah kalimah dari Tuhan, putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia menyembuhkan yang buta, yang berpenyakit kusta, dan menghidupkan yang mati dengan izin Allah." Penduduk lokal berseru, "Allahu Akbar, itu benar sifat-sifat Nabi Isa Al-Masih." Abu Nawas tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung ironi. "Kalian mengangguk pada kisah yang sama, pada mujizat yang sama, pada ibu suci yang sama. Namun kalian siap saling menghunus pedang hanya karena lidah kalian berbeda cara meliuk saat menyebut namanya." Kerumunan mulai gelisah. Argumen itu kuat, namun ego manusia adalah benteng yang sulit ditembus hanya dengan kata-kata. Pemimpin pedagang barat, seorang pria berjanggut merah lebat, maju selangkah. "Tapi nama adalah identitas. Yesus adalah nama yang kami bawa dari tanah kami." Seorang ulama lokal yang berwajah keras menyahut dari sisi lain, "Dan Isa adalah nama yang dimuliakan dalam kitab kami. Kami tidak bisa menerima nama asing." Ketegangan kembali naik. Sultan Harun al-Rashid menegakkan punggungnya, matanya menyipit ke arah Abu Nawas, seolah memberi isyarat, "Lakukan sesuatu sekarang, atau sikat gigi itu menantimu." Inilah saatnya, klimaks yang telah disiapkan Abu Nawas. "Tunggu!" teriak Abu Nawas.
Ia melambaikan tangan kepada pengawal istana untuk membawakan sebuah meja kecil ke tengah panggung. Di atas meja itu terdapat sebuah teko tanah liat besar berisi air jernih, 2 mangkuk kosong yang identik, dan sebuah wadah kaca besar yang bening. Aku butuh perwakilan paling keras suaranya dari kedua belah pihak, tantang Abu Nawas. Si janggut merah dari kelompok barat dan seorang pemuda kekar dari kelompok lokal naik ke panggung dengan langkah menghentak. Mereka berdiri berhadapan di depan meja, dipisahkan oleh Abu Nawas yang tampak kecil di antara 2 raksasa yang sedang marah itu. "Tuan," Abu Nawas menoleh pada pedagang barat, menuangkan air dari teko ke dalam mangkuk pertama hingga penuh. Suara gemericik air terdengar sangat jernih di tengah keheningan alun-alun. "Benda cair yang ada di dalam mangkuk ini, dalam bahasamu, kau sebut apa?" Pria itu menatap air tersebut dengan bingung, lalu menjawab ketus, "Water," atau aqua. "Bagus, water," ulang Abu Nawas, menekankan kata itu. Ia kemudian beralih ke pemuda lokal, menuangkan air dari teko yang sama ke mangkuk kedua. "Dan kau, saudaraku, benda cair yang berasal dari sumber yang sama ini, kau sebut apa?" "Air," jawab pemuda itu tegas, "atau ma'an." Abu Nawas mengangguk-angguk, wajahnya pura-pura serius. "Jadi kita punya water di mangkuk kiri dan air di mangkuk kanan. Kalian berdua setuju bahwa nama mereka berbeda?" "Jelas berbeda," seru mereka berdua hampir bersamaan. "Baiklah," kata Abu Nawas. Ia kemudian mengambil kedua mangkuk itu. Dengan gerakan perlahan, ia mengangkat kedua mangkuk di atas wadah kaca besar yang bening. Perhatikan baik-baik. Ia menumpahkan isi kedua mangkuk itu secara bersamaan ke dalam wadah kaca. Air dari kiri dan air dari kanan menyatu, berputar, berbuih sesaat, lalu tenang menjadi satu kesatuan yang bening dan tak terpisahkan di dalam wadah besar itu. Abu Nawas mundur selangkah, lalu menatap kedua pria itu dengan tatapan menantang yang menusuk. Sekarang, suara Abu Nawas merendah namun penuh wibawa. "Aku tantang kalian berdua. Masukkan tangan kalian ke dalam wadah itu. Pisahkan kembali mana yang water dan mana yang air." Keduanya terdiam. Si janggut merah menatap wadah kaca itu, lalu menatap Abu Nawas. Pemuda lokal itu mengerutkan kening, mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Ribuan orang di alun-alun menahan napas. Angin panas berhembus menerbangkan ujung sorban Abu Nawas, namun tidak ada yang bergerak. "Ayo," desak Abu Nawas, kali ini lebih keras. "Jika nama adalah segalanya, jika sebutan lebih penting daripada hakikat, pisahkan mereka. Ambil kembali Yesusmu dan tinggalkan Isanya, atau ambil Isamu dan buang Yesusnya. Bukankah sumbernya dari teko yang sama? Bukankah wujudnya sama? Bukankah rasanya sama?" Hening. Keheningan yang begitu total hingga suara gagak di kejauhan terdengar jelas. Abu Nawas mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap mata mereka bergantian, lalu beralih menatap kerumunan luas di hadapannya. "Wahai warga Baghdad dan para tamu yang terhormat," serunya, suaranya bergetar oleh emosi yang tulus. "Yeshua dalam lidah Ibrani, Yesus dalam lidah Yunani, Isa dalam lidah Arab, itu hanyalah wadah bahasa yang berbeda untuk menampung satu esensi yang sama. Apakah kita akan menghancurkan kedamaian kota ini, menumpahkan darah sesama manusia ciptaan Tuhan, hanya karena kita bertengkar tentang wadah sementara isinya menyatu tak terpisahkan?" Ia menunjuk ke wadah kaca itu lagi. "Kalian tidak bisa memisahkannya, karena memang tidak ada yang perlu dipisahkan. Perbedaan itu hanya ada di kepala kalian, di lidah kalian, tetapi tidak dalam hakikat kenyataan." Abu Nawas meletakkan tangannya di dada. Keringat dingin mengalir di punggungnya, namun ia merasa lega. Ia telah menyampaikan apa yang direnungkannya semalam suntuk bersama istrinya. Ia tidak menggunakan dalil teologis yang rumit yang hanya akan memancing debat baru. Ia menggunakan air, sumber kehidupan yang dimengerti oleh setiap manusia, dari raja hingga budak. Di atas panggung, kedua perwakilan itu perlahan menundukkan kepala, menatap air di dalam wadah kaca yang tenang memantungkan cahaya matahari. Rasa malu perlahan merayap di wajah mereka, menggantikan amarah yang tadi membara. Logika sederhana namun menohok itu telah melucuti senjata ego mereka. Keheningan yang menggantung di alun-alun Baghdad siang itu begitu padat, seolah udara itu sendiri telah membeku dan bisa diiris dengan pisau belati.
Ribuan pasang mata terpaku pada satu titik. Wadah besar berisi air yang kini tenang, memantulkan cahaya matahari terik yang membakar kulit. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada hujatan. Hanya suara angin gurun yang mendesau pelan membawa debu halus melewati celah-celah turban para penonton yang masih menahan napas. Di tengah panggung, Abu Nawas berdiri dengan bahu yang sedikit turun, bukan karena lelah, melainkan karena beban kecemasan yang perlahan meluruh dari punggungnya. Ia melirik Sultan Harun al-Rashid dari sudut matanya. Sang khalifah duduk mematung di singgasananya. Matanya menyipit, menatap air dalam wadah itu dengan intensitas yang membuat bulu kudut berdiri. Apakah logika sederhana ini cukup? Atau haruskah Abu Nawas mulai mempersiapkan lututnya untuk menyikat ribuan ubin istana dengan sikat gigi kuda? Tiba-tiba, sebuah suara ledakan memecah kesunyian itu. Bukan meriam, bukan petir, melainkan tawa. Sultan Harun al-Rashid terbahak-bahak, tubuhnya yang gempal berguncang hebat di atas kursi kebesarannya. Tangannya memukul-mukul lengan kursi dengan kegembiraan yang tak terbendung. Tawa itu menular, merambat dari panggung kehormatan, menyapu barisan pengawal, hingga akhirnya meledak di tengah kerumunan rakyat jelata. "Demi Allah Abu Nawas," seru Sultan sambil menyeka air mata yang keluar dari sudut matanya karena terlalu keras tertawa. "Otakmu itu sungguh terbuat dari apa? Kau berhasil menjebak kami semua dalam kesederhanaan berpikir yang menampar wajah." Sultan berdiri, jubah sutranya berdesir agung, lalu ia menunjuk ke arah dua perwakilan kelompok yang masih berdiri terpaku di depan wadah air. "Lihatlah wajah mereka," seru Sultan, suaranya menggema penuh wibawa namun jenaka. "Kalian berdebat hingga urat leher putus, menghunus pedang hanya karena perbedaan bunyi lidah, sementara esensinya telah menyatu di depan hidung kalian tanpa kalian sadari. Air itu tetap air, tak peduli dari teko mana ia berasal, tak peduli apa kalian menyebutnya ma atau water." Menteri Pertahanan yang sejak awal paling bernafsu melihat Abu Nawas dihukum, kini tampak seolah ingin menelan kepalanya sendiri. Ia berdehem canggung, membetulkan letak turbannya yang sebenarnya tidak miring, mencoba menghindari tatapan jenaka Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum simpul, lalu membungkuk takzim dengan gaya teatrikal yang berlebihan. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, hamba hanyalah seorang hamba yang takut pada sikat gigi. Ketakutan adalah ibu dari segala akal bulus, bukan?" Sultan kembali tertawa, lalu melambaikan tangan kepada bendahara istana. "Beri dia hadiahnya, dan tambahkan lagi, dia tidak hanya menyelamatkan kota ini dari kerusuhan, dia juga menyelamatkan lantai istanaku dari goresan sikat gigi yang mungkin akan dia gunakan dengan penuh dendam." Bendahara maju dengan langkah berat, menyerahkan sebuah kantong kulit yang menggembung. Saat berpindah tangan, bunyi gemerincing logam mulia beradu terdengar begitu merdu di telinga Abu Nawas, lebih merdu dari nyanyian biduanita manapun. Beratnya nyata, dingin emas menembus kulit kantong, menjanjikan sate kambing dalam jumlah yang tidak masuk akal. Namun, kemenangan sejati hari itu bukan pada emas tersebut. 1 jam kemudian, suasana di kedai kopi Abu Khair telah berubah total. Jika 3 hari lalu tempat ini terasa seperti medan perang yang menunggu pemicu ledakan, kini aromanya kembali didominasi oleh wangi kapulaga, kopi sangrai yang pekat, dan asap daging domba yang menari-nari di udara. Abu Nawas duduk di sudut favoritnya, mengunyah sate kambing dengan kenikmatan yang nyaris spiritual. Lemat daging yang lumer di lidah membuatnya memejamkan mata sejenak. Di hadapannya, pemandangan yang tak terbayangkan sebelumnya kini terhampar. Di meja tengah, pedagang dari barat yang sebelumnya bersikeras dengan nama Yesus, kini duduk berhadapan dengan sesepuh lokal yang mati-matian membela nama Nabi Isa. Tidak ada pedang di atas meja, hanya piring-piring berisi roti gandum dan humus. "Jadi, di negerimu musim dingin bisa membuat air menjadi batu?" tanya sesepuh lokal itu,
matanya membulat takjub, seolah lupa bahwa kemarin ia ingin melempar orang di hadapannya dengan sandal. Pedagang barat itu mengangguk antusias, mulutnya penuh dengan kurma. "Benar Tuan, kami menyebutnya es, dan Yeshua, maksudnya Isa, beliau mengajarkan kehangatan hati bahkan di tengah salju yang membekukan itu." "Ah, indah sekali," gumam sesepuh itu. Lalu ia menyodorkan secangkir kopi hitam pekat. "Cobalah ini akan menghangatkanmu lebih baik dari selimut bulu domba. Kami menyebutnya kahwa, tapi kau boleh menyebutnya minuman hitam pahit yang nikmat jika kau mau." Keduanya tertawa, tawa yang renyah, tawa yang lahir dari runtuhnya tembok prasangka. Abu Nawas mengamati mereka sambil menjilati sisa bumbu kacang di jarinya. Ia melihat bagaimana bahasa yang berbeda, budaya yang bertolak belakang, kini dijembatani oleh pemahaman bahwa wadah boleh berbeda, namun isinya tetaplah air kehidupan yang sama. Senja mulai turun, menyiram langit Baghdad dengan warna ungu dan jingga. Abu Nawas bangkit dari duduknya, menepuk perutnya yang kenyang dan melempar sekeping dinar ke meja Abu Khair. "Kembaliannya ambil saja Abu Khair, anggap saja sebagai ganti rugi atas ketenangan kedaimu yang sempat hilang," ujar Abu Nawas. Pemilik kedai itu terbelalak, nyaris menjatuhkan teko tembaganya. "Tuan Abu Nawas, ini terlalu banyak." "Tidak ada yang terlalu banyak untuk sebuah perdamaian," jawab Abu Nawas sambil melenggang keluar. Langkah kakinya ringan menyusuri gang-gang pasar yang mulai sepi. Udara malam mulai menusuk, namun hatinya hangat. Di ujung jalan, dekat gerbang kota, seorang pengemis tua duduk meringkuk dalam balutan kain lusuh. Tubuhnya bergemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena lapar yang menaun. Abu Nawas berhenti. Ia meraba kantong emas di pinggangnya. Kantong itu berat, simbol kecerdasan dan kemenangan egonya. Namun teringat kembali perdebatan di kedai kopi dan air yang menyatu di alun-alun. Apa gunanya kebenaran jika tidak mengenyangkan? Apa gunanya pemahaman teologis yang tinggi jika sesama manusia masih kelaparan? Tanpa ragu, Abu Nawas membuka ikatan kantong itu. Ia tidak mengambil 1 atau 2 keping. Ia menuangkan segenggam penuh dinar emas ke dalam mangkuk batok kelapa si pengemis. Bunyi denting emas yang berjatuhan mengejutkan pengemis itu hingga ia tersentak bangun. "Tuan, Tuan!" Bibir pengemis itu bergetar, matanya terbelalak menatap kilauan di pangkuannya. "Apakah ini mimpi atau Tuan salah orang?" Abu Nawas tersenyum, senyum yang jauh lebih tulus daripada saat ia membungkuk di depan Sultan. "Tidak Pak Tua, itu bukan mimpi dan aku tidak salah orang," kata Abu Nawas lembut. "Anggap saja itu rezeki dari Tuhan. Terserah kau mau menyebutnya Allah, God, atau Sang Pencipta. Emas itu tetap emas, dan perutmu yang lapar tidak peduli dari bahasa mana doa itu dipanjatkan." Pengemis itu menangis, bersujud syukur di atas tanah berdebu. Abu Nawas tidak menunggu ucapan terima kasih. Ia kembali melangkah menembus malam Baghdad yang kini terasa begitu damai. Langit di atasnya bersih, bertabur bintang yang diam-diam menjadi saksi bahwa di kota ini, di bawah kepemimpinan Harun al-Rashid dan kegilaan seorang sufi jenaka bernama Abu Nawas, perbedaan tidak lagi menjadi jurang pemisah, melainkan variasi warna dalam satu lukisan agung. Nama boleh berbeda, bahasa boleh tak sama, namun rasa kemanusiaan dan keagungan Tuhan adalah satu, seperti air yang tidak pernah bertanya dalam wadah apa ia ditempatkan.